Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, partai pendukung tidak kami perkenankan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sebagai hamba Tuhan, insan yang bertakwa, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesehatan, masih diberi nafas untuk dapat bertatap muka pada siang hari ini di kota Palembang dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan kotor. Salawat dan salam kita sampaikan ke hadapan junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, yang telah memberi agama dan pencerahan bagi kita sekalian. Saudara-saudara sekalian, saya Prabowo Subianto, calon Presiden Republik Indonesia untuk masa bakti 2019-2024. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang penghargaan setinggi-tingginya atas sambutan yang demikian meriah, demikian gemuruh, luar biasa. Wong Kito Galo, luar biasa, luar biasa Palembang, luar biasa Sumatera Selatan. Saudara-saudara sekalian yang hadir di sini, saya ucapkan terima kasih pengorbanan kalian, emak-emak sekalian, saudara-saudara datang ke sini. Saya yakin saudara-saudara ingin menyatakan sikap saudara-saudara sekalian. Saya tadi disambut dari jauh, setengah mati sampai ke tempat ini. Ternyata tangan-tangan orang Palembang ini, orang Sumatera Selatan ini keras-keras. Sampai saya akhirnya, ya saya hormat dari jauh aja deh. Apalagi tangannya emak-emak. Emak-emak ini nakal-nakal ya. Masa baju aku ditarik-tarik? Tapi saya paham, saya mengerti. Saudara begitu keras mendukung saya. Saya mengerti. Saya keliling ke seluruh Indonesia. Saya datang ke kabupaten-kabupaten. Saya melihat tatapan mata rakyat Indonesia. Saya melihat mata kalian. Saya
Saya tahu getaran hatimu. Ganti Presiden. Saya merasakan tangan-tanganmu. Saya juga mencium bau keringatmu. Saudara-saudara sekalian, saya merasa sangat tertegun, sangat terharu. Begitu besar kepercayaanmu kepada saya dan Sandiaga Uno. Tapi kami hanya manusia biasa. Kami hanya ingin menjadi alat untuk rakyat Indonesia. Kami bukan orang-orang yang super, tapi kami orang-orang yang ingin negara ini dipimpin oleh akal sehat. Kami tahu bahwa kami banyak kekurangan. Saudara-saudara sekalian, saya menangkap bahwa rakyat Indonesia sekarang ingin perubahan. Rakyat Indonesia sudah tidak mau dibohong-bohongi lagi. Rakyat Indonesia ingin pemerintah yang bersih dari korupsi. Pemerintah Indonesia ingin kekayaan Indonesia kembali di tangan orang Indonesia. Saudara-saudara sekalian, itulah perjuangan saya selama ini. Saya belasan tahun sudah keliling seluruh Indonesia. Saya mengatakan bertahun-tahun bahwa sistem ekonomi kita sekarang sistem yang salah, sistem yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, sistem yang membuat segelintir orang kaya raya, tapi sebagian besar rakyat tidak merasa kemakmuran tersebut. Betul atau tidak? Saudara merasa sudah ada keadilan atau belum? Saudara merasa sudah ada kesejahteraan atau belum? Menurut saudara, gampang atau susah dapat pekerjaan? Susah? Benar? Coba pemuda yang belum bekerja angkat tangan. Wah, banyak banget. Pantesan sumbangan kalian sedikit-sedikit. Tapi saya lebih bangga dapat sumbangan dari kalian daripada dari yang lain-lain itu. Saudara-saudara, sepanjang jalan tadi, sepanjang jalan ada yang kasih 5.000 rupiah, ada yang kasih 10.000, ada yang kasih 100.000, ada yang kasih beberapa juta. Dari mana-mana saya terima. Ini tandanya rakyat Indonesia ingin mendukung perubahan. Saya tanya, kalian dikasih uang nggak ke sini? Pakai uang dewek. Kalian nggak dikasih uang? Terlalu. Memang uangnya nggak ada. Saudara-saudara, kalau ada yang bagi-bagi uang, harus kita bertanya dari mana uangnya. Saudara-saudara, kalau dikasih uang, terima aja. Itu uang rakyat Indonesia semua. Kalau dia bagi kaos, terima. Kalau dia bagi sembako, terima. Itu uang rakyat kok. Gak usah hutang budi. Nanti yang penting tanggal 17 April nyoblos sesuai hati nuranimu. Iya kan?
Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, masalah Indonesia sudah jelas. Kekayaan kita dibawa lari ke luar negeri. Perlu pemerintah yang kuat, yang bersih, yang membela rakyatnya sendiri. Betul. Kita tidak perlu orang-orang yang punya gelar banyak, profesor, doktor, ini. Orang pintar tapi tidak menggunakan kepintarannya untuk rakyatnya sendiri. Orang pintar menggunakan kepintarannya untuk mengakal-akali rakyat. Saudara, ada nggak yang nakut-nakuti kalian di sini? Ada? Nggak ada. Wong kita takut atau tidak? Sumatera Selatan, bantu kami di daerah lain. Kalau kau bisa 80%, berarti membantu kami di daerah lain. Tapi insya Allah di daerah lain pun akan ada tsunami, saudara-saudara. Tsunami perubahan, tsunami perbaikan hidup rakyat. Saya berjanji, saya akan mulai industri mobil sendiri bangsa Indonesia. Dan bukan mobil etok-etok, bukan mobil bohong-bohongan, bukan mobil bangsa lain distempel tiba-tiba jadi mobil bangsa Indonesia. Jadi aku tanya tim pakar saya, ya saya tanya begini, ini bisa nggak kita turunkan harga-harga? Bukan lo yang gue tanya. Jadi saya tanya, habis itu dia hitung-hitung. Saya tanya pertama, bisa nggak kita turunkan harga listrik? Dia hitung, dia balas dia jawab, Pak, bisa kita turunkan harga listrik. Saya tanya, berapa lama? 3 tahun? Enggak, Pak. 2 tahun? Enggak, Pak. 1 tahun? Enggak, Pak. Jangan macam-macam. Saya kalau bicara dengan rakyat, saya tidak mau bohong kepada rakyat. Kalau saya berani ucapkan harus benar. Pak, benar, Pak. Hitung-hitung. Berapa? 100 hari pertama. Coba tunjukkan saya. Bagaimana? Begini. Kenapa kok bisa begini? Biasa, Pak. Banyak minta setoran. Kayak kita nggak tahu aja. Karet. Harga karet akan kita amankan. Kita akan bikin industri sendiri. Kita kalau negara lain tidak butuh karet kita nggak patean. Kita bikin industri sendiri. Kita akan bikin industri mobil. Berarti ban akan kita gunakan. Kita akan bikin industri macam-macam. Perlu karet. Jadi jangan takut. Percaya kepada bangsa sendiri. Percaya kepada kekuatan kita sendiri. Bensin, minyak. Apa? Minyak. Kelapa sawit. Apalagi kelapa sawit. Kita gunakan kelapa sawit nanti untuk bahan bakar mobil. Jadi enggak import lagi. Saudara-saudara sekalian, kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita berjuang agar rakyat kita bisa dapat penghasilan yang cukup. Setiap panen, rakyat harus senyum.
sumbangan dari emak-emak. Terima kasih. Terima kasih. Barisan Rakyat untuk Prabowo Sandi. Baru pas. Gerakan emak-emak baru pas. Terima kasih emak-emak. Terima kasih. Dari yang hadir mengumpulkan ke panitia sumbangan. Jadi bukan saya kasih uang kepada kalian, kalian yang kasih uang kepada saya. Berarti saya berhutang kepada kalian. Saya harus bekerja untuk kalian. Terima kasih. Terima kasih. Jadi saudara-saudara, baik saudara-saudara, masalah sudah jelas. Ya, terima kasih. Itu masih ada sumbangan mengalir. Saudara-saudara sekalian, saya mantan prajurit. Usia saya 68 tahun. Saya waktu 18 tahun, saya teken sumpah siap mati untuk negara dan rakyat Indonesia. Saya tidak rela lihat negara saya seperti ini. Sisa hidup saya wakafkan kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Sisa hidup saya ingin mengembalikan harga diri bangsa Indonesia. Saya ingin rakyat Indonesia sejahtera, adil dan makmur. Saya ingin keadilan dan kemakmuran di Indonesia. Itu janji dan sumpah saya kepada kalian semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Saya mohon diri. Rakyat Sumatera Selatan, bersama-sama kita raih kemenangan untuk rakyat. Saya izinkan sebagai muslim, izinkan saya mengumandangkan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. 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 Indonesia. Terima kasih Sumatera Selatan. Terima kasih Palembang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mohon diri. Mohon diri.